Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Bapak Dr. Suito SEMSI AK CSRS CSRA dan penonton sekalian yang saya banggakan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan penelitian proposal saya dengan judul Perspektif Pemilik Usaha Kos terhadap Pajak Kos di Kota Ternate. Penelitian proposal ini diteliti oleh saya sendiri di Riyadila OD dengan nomor NPM 022722111136. Saya dari Universitas Hairun Ternate, program studi akuntansi kelas 4E. Selanjutnya poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama pendahuluan, dan yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Selanjutnya, latar belakang penelitian adalah pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyaknya penerimaan pemerintah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak. Kota Ternate adalah sebuah kota yang di dalamnya ada dua universitas terbaik di Maluku Utara, yaitu Universitas Hairun dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dengan adanya institut pendidikan ini, membuat mahasiswa dari berbagai pulau di Maluku Utara untuk menimba ilmu di Kota Ternate ini, sehingga usaha rumah kos didirikan untuk menjadi tempat tinggal para mahasiswa rantau. Peraturan Daerah Kota Ternate nomor 15 tahun 2014 mengatur tentang adanya pajak bagi usaha rumah kos di Kota Ternate dengan tarif 10% mulai dari tahun 2015 dan diturunkan menjadi 5%, dan wajib pajak rumah kos ini adalah usaha rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari 10 kamar. Penagihannya bukan lagi kepada pemilik kos, tetapi langsung kepada setiap penyewa kamar kos. Dispenda telah memberi kewenangan secara penuh kepada kelurahan untuk melakukan penagihan pajak rumah kos tersebut, termasuk untuk pendataan dan pengawasannya, serta tindakan jika penghuni kamar kos menolak membayar pajak. Selanjutnya, rumusan masalah yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Kota Ternate nomor 15 tahun 2014. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap Perda Kota Ternate nomor 15 tahun 2014 bisa bervariasi tergantung pada sejumlah faktor. Namun, dalam banyak kasus, tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti pemahaman tentang peraturan tersebut, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak setempat, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tanpa data yang lebih spesifik atau studi kepatuhan pajak yang dilakukan secara khusus di Kota Ternate, sulit untuk memberikan gambaran yang pasti tentang tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap perda tersebut. Yang kedua, bagaimana pemahaman para wajib pajak rumah kos terhadap peraturan perpajakan yang telah ada. Nah, pemahaman para wajib pajak rumah kos terhadap peraturan perpajakan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat pendidikan, kesadaran hukum, dan ketersediaan informasi yang relevan. Beberapa wajib pajak mungkin memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kewajiban perpajakan mereka, sementara yang lain mungkin kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, apa saja kendala yang dialami oleh para wajib pajak rumah kos dan Badan Pendapatan Daerah Kota Ternate dalam menjalankan peraturan perpajakan rumah kos, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Ternate dalam menangani kendala yang ada. Berikut beberapa kendala yang mungkin dialami oleh para wajib pajak rumah kos dan Badan Pendapatan Daerah Kota Ternate dalam menjalankan peraturan perpajakan rumah kos. Yang pertama, kesadaran dan pemahaman.
Beberapa wajib pajak mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kewajiban perpajakan mereka sebagai pemilik atau penyewa rumah kos. Kurangnya kesadaran tentang aturan perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Dan yang kedua, keterbatasan sumber daya. Badan Pendapatan Daerah Kota Ternate mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknis untuk melakukan pengawasan dan penekanan peraturan perpajakan rumah kos dengan efektif. Nah, yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai seperti sistem pelaporan dan pemantauan manual yang belum terkomputerisasi dapat menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Yang keempat, ketidakpatuhan dan penyimpangan. Beberapa wajib pajak mungkin cenderung melakukan ketidakpatuhan atau bahkan melakukan penyimpangan dalam pelaporan dan pelayanan pajak yang dapat mengurangi penerimaan pajak daerah. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Ternate untuk menangani kendala tersebut dapat mencakup tujuan tersebut. Yang kelima, kampanye edukasi. Melakukan kampanye edukasi kepada para wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka, termasuk mengadakan seminar lokakarya atau penyediaan paduan perpajakan. Selanjutnya, tujuan penelitian yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, untuk mengetahui secara signifikan pemahaman mengenai pemungutan pajak kos di Kota Ternate. Dan yang kedua, menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak khususnya usaha kos-kosan sebagai pendapatan asli daerah atau PAD Kota Ternate sesuai dengan Perda Kota Ternate. Yang ketiga, apa saja kendala yang dialami oleh para wajib pajak rumah kos dan Badan Pendapatan Daerah Kota Ternate dalam menjalankan peraturan perpajakan rumah kos. Selanjutnya, kajian teori. Berikut ada beberapa kajian teori. Yang pertama, perspektif, dan yang kedua, keuangan daerah, yang ketiga, pajak, dan yang keempat, pajak rumah kos, dan yang kelima, kerangka berpikir. Selanjutnya, apa itu perspektif? Perspektif adalah merupakan sebuah cara pandang. Banyaknya pandangan tersebut berasal dari pengalaman manusia dalam menjalani sebuah kehidupan. Perspektif itu sendiri diartikan secara umum sebuah pandangan terhadap suatu peristiwa. Berikut ada beberapa jenis perspektif. Yang pertama, perspektif gelombang. Yang kedua, perspektif sosiologi. Yang ketiga, perspektif komunikasi. Yang keempat, perspektif gambaran. Selanjutnya, keuangan daerah. Apa itu keuangan daerah? Keuangan daerah sebagai konsekuensi dengan adanya pemberian otonomi daerah yang memberikan sebagai kewenangan pemerintah pusat ke daerah. Otonomi menyebabkan pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan kemandirian dalam berbagai elemen. Elemen tersebut meliputi desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Yani tahun 2004 halaman 229 menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, pajak. Apa itu pajak? Dari penjelasan di atas mengenai keuangan daerah, jelaslah bahwa mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan karena dengan adanya penerimaan keuangan daerah yang sangat baik, maka keuangan negara juga akan mengalami peningkatan yang relatif baik. Dapat dipaksakan, artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan. Selanjutnya, pajak rumah kos. Apa itu pajak rumah kos?
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian, pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha di mana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal atau kamar atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya, kerangka berpikir. Apa itu kerangka berpikir? Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Pengusaha rumah kos dapat berupa orang pribadi atau badan sehingga merupakan wajib pajak. Usaha rumah kos dapat dikenakan pajak pada tahap praoperasi dan pada saat beroperasi. Nilai pada kegiatan membangun sendiri harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan pembangunan sendiri. Selanjutnya, metodologi penelitian yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, jenis penelitian dan jenis data. Yang ketiga, teknik pengungkapan data. Tempat dan waktu penelitian saya. Penelitian ini dilaksanakan di kos-kosan yang berada di Kelurahan Gambesi dan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Adapun waktu penelitian selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 1 Maret hingga 1 April tahun 2022. Yang kedua, jenis penelitian dan jenis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di lapangan dan survei secara langsung di tempat yang akan diteliti. Sumber datanya ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara yang dibagikan kepada pemilik usaha rumah yang berada di Kota Ternate. Sedangkan data sekunder adalah data mengambil data pemilik usaha rumah kos yang terdaftar sebagai wajib pajak di Bapeda Kota Ternate. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan metode yang pertama, wawancara. Wawancara dilakukan sesuai dengan teori menurut Sugiono tahun 2008 halaman 41. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan sesuai dengan teori yang dari Ari Kunto tahun 2006 halaman 231. Yang ketiga, snowball sampling. Snowball sampling dilakukan sesuai dengan Sugiono tahun 2001 halaman 61. Yang kelima, analisis data menggunakan teori dari Miles Huberman dalam Sugiono tahun 2013 halaman 247 yang terbagi atas 3 data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.